ada di Quran surah kedua ayat 129. Karena kita akan membahas dengan lebih spesifik, saya akan lebih fokus kepada materi yang kita kaji. Sudah? Nah, sekarang kita langsung dulu ya, nanti tafsir penjelasannya kita gabungkan dengan ayat-ayat lain. Di paling kiri agak ke atas sedikit, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam mendapatkan peluang tugas dari Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang sempat hancur, terbawa bah atasnya di era Nabi Nuh alaihissalam. Jadi di era Nabi Nuh alaihissalam itu ada banjir besar yang dalam satu keterangan juga menyapu bagian bangunan atas Ka'bah. Ya, sehingga tersisa pondasinya. Jadi kalau sekarang ini ada rumah Quran, kan? Rumah itu bait, bata yabitu baitan, kan? Nah, ini menarik, kadang diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi membangun dengan batu bata, gitu kan? Ya, bata yabitu baitan, tempat untuk beristirahat. Bait. Oke. Ini baitnya ada bangunannya. Saya gambarkan beginilah ya, yang paling ringannya ini. Nah, di bawah ini kan ada pondasi. Mesti ada pondasi untuk mengokohkan bangunan ini. Oke. Pondasi itu kalau satu disebut qaidah namanya. Oke. Kalau banyak, tidak hanya satu, maka dijamakkan menjadi qawaid. Qawaid begini. Saya bulat ya. Ka'bah itu berapa sisi? 4 ya. Maka minimal pondasinya ada berapa? 4. Tunggal atau jama'? Jama'. Berarti yang digunakan kaidah atau qawaid? Qawaid kan? Berarti kita cek di sini ya. Oke. Ini kan disebut Baitullah kan? Ka'bah itu ya. Ya, rumah pertama yang menjadi penanda kiblat yang dibangunkan untuk manusia. Jadi kalau Anda akses Quran surah ketiga Ali Imran dari ayat 96 sampai 97 kita temukan ayat itu, inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan sebagai kiblat untuk manusia. Sehingga ada riwayat dalam kitab Akhbar Makkah jilid yang pertama itu ada riwayat menyebutkan Ka'bah itu dibangunkan, bukan manusia yang bangun. Oke? Malaikat ditugaskan membangun Ka'bah. Sehingga berbentuk seperti ini tampilan rumah Allah, itu kan Baitullah. Bait. Ada ruang di dalamnya. Singkatnya, kalau seperti ini jadi bait. Ingat ya kata ini saya bulati lagi. Di sini ada qawaid. Jadi kalau qawaid hanya pondasinya saja 4 sisi di sini. Ini ya. 1, 2, 3, 4. Ini ya. Kalau jadi bangunan sini disebutnya apa? Bait. Sehingga Ka'bah disebut dengan Baitullah. Ini majas, ketakiasan. Rumah Allah maksudnya Allah memerintahkan dibangunkan sebagai kiblat untuk manusia, ya, untuk beribadah kepada siapa? Allah. Nah, di era Nabi Nuh alaihissalam, ini hikmahnya Allah mengizinkan banjir bah itu, lihat catat kalimat saya, Allah mengizinkan untuk menyapu juga bagian atas Ka'bah ini sehingga tersisa itu 4 sisi dari pondasinya saja. Tuh. Ini kan? Tertutup juga, tertutup. Baik, dari era Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim kan cukup jauh jaraknya. Ya, Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Kurang lebih ada 6 generasi ke atas, kan? Baik, setiap generasi bisa panjang kan usianya. Ya, nanti semakin pendek usia, semakin mengecil postur tubuh, semakin dekat ke kiamat. Nah, tapi jangan disimpulkan lihat orang pendek besok kiamat. Tidak juga ya. Itu definisinya kita perlu perdalam. Singkatnya, di era Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau diperintahkan oleh Allah, diberikan isyarat oleh malaikat untuk menunjuk area Ka'bah ini yang dulu sempat hancur, bagian atasnya terkena bah, ditunjukkan di bagian pondasinya, diperintahkan meninggikan kembali. Bukan membangun, tapi meninggikan kembali. Bahasa Arabnya meninggikan itu rafa'a.
Ya, kalau ingin dibentuk ke progresif gitu ya, akan meninggikan, naikkan lagi ya, maka menjadi yarfa'u, yarfa. Ditinggikan, tinggikan. Oke. Ini yarfa'u. Diperintahkan untuk ditinggikan kembali. Maka diabadikan peristiwa ini di Al-Baqarah ayat 127. Jadi kalau Anda lihat 2 ayat ke atasnya, nanti kita akan temukan. Jadi ayat 127. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u. Ada ya? Kita temukan kata yarfa' pertama ya. Wa idh, dan ingatlah. Ingat itu kan mesti ada memori yang masuk sebelumnya. Ada peristiwa, baru kita ingat kan? Oke? Terus saya tanya begini, Mas Billy, ingat gak kemarin kita ketemu? Tapi nggak pernah ketemu kan, gimana mau ingat? Ya kan? Kemarin kan kita nggak ketemu kan? Nah, apa yang mau diingat? Mesti ada peristiwa terdahulu dulu, baru kita ingat kan? Oke? Nah sekarang, bagaimana kita mengingat? Kita pun tidak pernah menyaksikan ini. Nah, maka idh itu punya 3 arti. Oke? Pelajari, pahami, ya, mengingat. Baru dengan mempelajari, memahami itu, seakan-akan ada rekaman visual dalam pikiran kita untuk mengingat peristiwa dengan pengetahuannya, walaupun tidak mengetahui kejadian saat itu berlangsungnya. Jadi kalau menemukan kata idh, ya, di antara pemaknaannya, coba pelajari, pahami, sampai mengerti. Dengan mengerti itu kita ingat. Ya, dan dengan ingat itu pesannya yang kita bawa, bukan peristiwanya hanya menjadi cerita. Jadi di Quran itu tidak ada dorongan cerita sekalipun kisah menjadi dongeng itu nggak ada. Semuanya pasti ada hikmahnya. Ya, kenapa ada kisah Nabi Yusuf begitu lengkap? Kenapa Nabi Musa begitu detil? Tapi ketika cerita Nabi Soleh cuma sedikit. Ya, ketika cerita Nabi Zulkifli cuma sedikit namanya aja. Kisahnya nggak detil, pesannya apa? Nah, itu ada temanya tersendiri. Nah, tarik ke sini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait. Dan pelajarilah, pahami sampai engkau mengerti. Setelah paham, mengerti, ingat ya nanti hikmah yang terkandung dalam peristiwa ini. Ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali. Wa idh yarfa'u Ibrahim, ini qawa'id, ini minal bait. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang sempat tersapu bagian bangunannya di era Nabi Nuh alaihissalam. Wa Ismail, dan Ismail. Oke, sekarang saya tanya gini. Kenapa Ismailnya diakhirkan? Kan bisa kalimatnya begini. Dan ketika Allah perintahkan Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Ya, kan bisa begini di luar Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawa'id minal bait. Kenapa tiba-tiba wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail? Nah, cepat ya, waktunya terbatas. Jadi, kalau disebutkan bersamaan, itu artinya perannya setara, sama. Ya, kalau disebutkan satu terlebih dahulu, yang kedua di belakang, artinya peran utamanya yang pertama ini. Yang belakang tuh ikut-ikut bantu. Oke? Jadi sebetulnya yang diperintahkan itu Nabi Ibrahim. Anaknya ini masih belia, belum balik loh waktu itu. Ya, ada menyebutkan sekitar 3-4 tahun. Tapi saking merasanya kasih ayah kepada beliau dalam perjalanan hidupnya, jadi ketika ayah dapat tugas, itu punya rasa ingin bantu. Ingin bantu. Jadi begitu anak ayahnya diperintahkan, anaknya pengen bantu. Padahal masih kecil, masih belia. Sehingga dalam fikih keluarga, dibawa ini sebagai pesan moral yang sangat tinggi. Bagaimana seorang anak bisa punya kasih yang dalam kepada ayah. Sampai pekerjaan ayah pun dia ingin hadir membantunya. Maka pesan moralnya, berikan perhatian kepada anak. Sehingga dengan perhatian itu muncul rasa dari anak untuk peduli terhadap beban yang diamanahkan pada orang tuanya. Jadi poinnya. Ya, makanya Nabi Ibrahim kan viral. Kenapa disebut Ibrahim? Ada 2 makna kan? Ya, Abraham atau Abram itu punya 2 arti. Satu,
Ada yang mengartikan sang petualang, sang pelintas yang melintasi berbagai daerah untuk bertugas. Ada yang mengartikan dari Abun Rahim. Ibrahim Abun Rahim. Bapak yang penuh kasih. Saking kasihnya, anak lahir diperintahkan untuk berdomisili di Mekah yang masih gersang. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Bayangkan, untuk mengapresiasi pengorbanan ayah ini, turun surat dengan namanya langsung, Ibrahim. Kalau Anda akses di ayat 37 itu menarik tuh. Ya. Ketika ditinggalkan di tempat gersang, ini baru lahir, masih merah, dengan ibundanya disimpan satu tempat dan ditinggalkan. Perintah Allah begitu. Tapi bukan ditinggal saja. Beliau di Palestina, anak di Mekah. Itu setiap pertumbuhannya, teman-teman, sesibuk apapun. Anda bayangkan, beliau nabi, rasul, seorang ayah, punya tugas mencari nafkah, tapi tidak melupakan perhatian pada anak. Itu masih menyeberang untuk melihat anak saya tumbuh bagaimana. Seperti apa asinya. Ada masalah asi, dapat dari mana airnya. Dengan siapa bergaulnya. Sampai kelak, mau nikah pun masih diberikan arahan. Nah, rasa itu yang membuat Ismail itu punya kedalaman untuk bisa merasakan beban ayah. Nah, tarik ke kehidupan kita nih. Ya, sehebat apa sih figur ayah sekarang? Sesibuk apa sih? Nabi bukan juga kan? Maaf ya, gitu kan? Kan belum naik status jadi Khalilullah kan, kekasih Allah gitu. Nah, sesibuk apa dan apa yang mau dicari? Kan kita nyari sesuatu di luar itu untuk ke dalam kan? Nah, di titik ini kita mesti ingat dan ingat loh ya. Jangan sampai kesibukanmu sebagai seorang ayah membuat lupa dengan pertumbuhan anakmu. Sehingga anak itu nggak kenal figur ayahnya. Yang paling luar biasa berbahayanya, jangankan merasakan beban, kenal pun tidak gitu. Ya, lebih kenal tetangganya, temannya dibandingkan ayahnya. Figurnya hilang. Dan ketika fase ia sudah tumbuh ke fase butuh teman di luar lingkup ayahnya, hilanglah kesempatan mendapatkan rasa kasih itu. Itu poinnya. Jadi kalau ada anak merasakan sesuatu yang berbeda, ya, tidak merasakan pekerjaan ayah, jangan dimarahi dulu. Tapi balik dulu ke dalam diri kita, renungkan dulu. Mungkin ada bagian dari kehidupan kita sebagai seorang ayah yang belum sampai perhatiannya pada anak. Itulah rahasianya kenapa di Al-Quran jarang ditampilkan sosok perempuan dalam masalah ini. Selalu laki-laki. Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ya, Yakub dengan Yusuf alaihissalam. Kemudian ada tokoh-tokoh lain, ya seperti Ibrahim. Kenapa? Karena ibu itu sudah otomatis ada di dalam rumah dan pasti punya kedekatan dengan anak. Sehingga yang disentuh ayahnya. Kenapa? Karena tugasnya banyak di luar. Tapi filosofinya dibangun oleh Quran. Jangan sampai kesibukanmu di luar melupakan juga tanggung jawab pokokmu yang ada di dalam. Kan nyari harta buat ke dalam. Jangan sampai hartanya dapat, tapi yang di dalam tidak terawat. Itu poinnya. Bisa dipahami ya? Nah, tapi yang lebih berbahaya, yang ibu yang nggak dikenal anak. Lebih repot tuh. Ya? Oke, balik ke sini. Nah, ini jadi ketika beliau diminta untuk meninggikan bangunan, beliau sudah pondasi, beliau meletakkan kakinya. Pijakan pertamanya untuk bisa meninggikan itu lagi disebut makom namanya. Pijakan pertama untuk mengerjakan sesuatu yang terhormat. Ya, dan itu nanti menjadi jejak kehidupan. Makanya orang-orang baik kalau meninggal itu diarahkan dulu namanya makamnya. Di mana makam syekh ini? Jarang disebut kuburan. Di mana makam kiai ini? Ya, karena ada jejak kebaikan dari perjalanan orang soleh ini saat hidup. Jelas ya? Maka ketika dipijakkan itu sampai sekarang diabadikan menjadi makam Ibrahim namanya. Ya. Tidak ada hal-hal mistis di dalamnya dan seterusnya, tidak. Ini menunjukkan jejak yang harus dipelajari. Justru dengan jejak itu diteladani dalam kehidupan. Jejak pertamanya. Nah, poinnya adalah ketika beliau di sini sedang berpijak, ingin menyusun batu-batu kembali, datanglah anaknya dari sisi sini. Membawa batu. Dia pengen ikut nyusun. Oke? Nah, sehingga area ini sampai sekarang disebut Hijr Ismail. Nah, ini. Ukurannya sebetulnya segini tuh. Segini sampai sini. Cuma nanti terjadi satu musibah di zaman Nabi, ada yang menyebutkan kebakaran. Ini kemudian terkena, direnovasi. Ya, tapi menarik nih. Harta orang-orang kaya saat nyumbang itu nggak cukup untuk memperbaiki Ka'bah seutuhnya sampai segini. Sehingga tersisa bagian ini. Ketika ditanya, kenapa nggak cukup? Komen mereka, ini harta kami yang paling halal. Oke, bayang? Jadi
yang bermasalah, yang kaya-kaya, gitu kan, di waktu itu mengeluarkan ternyata saking banyaknya harta. Tapi kalau sedekah itu keluar yang sedikit. Ya, ditanya kenapa? Karena ini yang paling halal. Makanya ada ungkapan kekinian kalau ada orang kaya, gitu kan, tapi sedekahnya sedikit, nah itu yang halal gitu. Ini sanadnya kan ya. Oke, ini kembali ke sini ya. Tapi akhirnya bukan berarti nggak bisa punya kemampuan kan untuk diselesaikan. Hikmahnya apa? Hikmahnya jika ada orang yang menginginkan sholat di dalam area Ka'bah dan terbatas karena hukum dunia di dalamnya, dia bisa mendapatkan kesempatan sholat di area sini. Itulah barakahnya Nabi Ismail. Sini. Jelas? Kan hukum dunia berlaku ya. Pemimpin aja yang masuk ke dalam pakai tangga khusus kan. Maka Allah buka. Di rumah Allah semua punya kesempatan yang sama. Maka orang yang sholat di area ini sama dengan sholat di dalam masuk areanya. Singkatnya, ditinggikan ini, selesai kemudian jadi, kembali. Maka berdoalah di samping Ka'bah itu. Doanya ada 3. Ayat 127, 128, kemudian 129. Doa ini bisa teman-teman gunakan kalau misal lagi bangun rumah jadi. Oke, bangun rumah, menempati rumah baru. Boleh berdoa ini, pakai doa ini. Sampai 128. 128. Dah? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, mohon terima amal kami dalam membangun sampai jadi ini. Aku yakin hanya Engkau yang Maha mendengar dan menerima doa yang aku sampaikan ini. Jadi kalau bangun sesuatu yang baik, apapun itu, jadi bentuk bangunan doa, ya Allah, mohon terima ini sebagai niat hamba untuk beribadah di tempat ini. Lalu yang 128-nya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur. Ini ada makna jauhnya yang sangat dalam sekali. Tadi kan saya bicara tafsir dan takwil, ini ilmunya nggak mudah. Kalau tafsir itu melihat yang tampak. Takwil itu yang terdalam. Yukhrijul hayya minal mayyit. Menghidupkan dari yang mati jadi hidup. Tafsir, telur, jadi ayam. Tidak ada apa-apa, berproses, tiba-tiba jadi ayam. Ya, itu tafsir namanya. Tapi kalau kita katakan yang belum ada iman, hidup dengan imannya. Itu takwil namanya. Setelah rumahnya jadi, diisi, kita berdoa. Ya Allah, mohon jadikan setiap penghuni rumah ini. Aku, keluargaku, menjadikan rumah ini sebagai tempat yang membuat kami menjadi hamba yang baik. Dan kalau kami salah, bimbing setiap anggota di rumah ini untuk memperbaiki diri dengan bertobat kepadamu sehingga kembali jadi baik. Dan mohon tunjukkan kami upaya menjadi orang baik dari tempat yang rumah telah selesai kami bangun ini. Itu di antara doa yang bisa teman-teman kemudian terapkan dalam kehidupan kekinian. Nah, pokoknya saya langsung ke ayat 129. Perhatikan baik-baik. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika 1 wa yu'allimuhumul kitaba 2 wal hikmah 3 wa yuzakkihim 4 innaka antal azizul hakim. Ada? Oke. Saya dulu pernah titipkan Mas Dimas ya, paket untuk buku Quran itu ya. Ada, nanti dibagi aja. Supaya nanti pas kajian bisa buka sambil lihat ya. Nanti ditandain. Kalau ditandain nanti saya tugasin menghafal pertemuan berikutnya. Nah, passwordnya masuk sini, tes dulu tuh. Oke. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon Engkau berkenan mengutus Rasul terbaik itu. Jadi begini, nama Nabi Muhammad itu sudah viral di semua Rasul yang pernah bertugas di bumi. Akan datang Rasul terakhir, paling hebat, paling mulia, mencakup semua mukjizat Nabi-Nabi sebelumnya. Ya kan? Dan akan menjadi Rasul sampai akhir zaman. Rasul terbaik. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa, ya Allah, karena ini Rasul terbaik, Rasul paling istimewa, maka kami mohon lahirnya pun, lahirkan ia di tempat yang istimewa ini. Lahirnya pun di tempat yang istimewa, di samping Ka'bah. Dan tidak ada yang lahir di samping Ka'bah, di dekat area Ka'bah, di lingkungan orang hidup dekat Ka'bah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau teman-teman
umrah atau haji ya, kalau di sini ada area Grand Zamzam itu. Sini ada Safwa, ada area kecil ke belakang sini, masuk ke sini, kemudian ini ke Aziziyah jalan. Ini ada Bukit Jabal Qubais, ini atasnya Istana Raja, ini sumber. Dari sini bisa belok, dari sini ke arah kanan, berarti lurus sini ya sampai ujung. Kemudian di sini ada gate 26, 27-nya gate Nabi. Di sini gate Ali, ini Babus Salam. Babus Salam tuh pintunya begitu keluar, ini rumah kediamannya sahabat Abbas. Di sini antara ini dengan ini ada satu tiang lampu tinggi sendiri. Di sini ada jembatan cirinya sampai ke sini naik ke gate ini. Nah, ini tiang lampu ini yang paling tinggi, ini rumahnya Abu Jahal dulu. Ya, sini. Kita tarik dari sini garis lurus ke sini, kurang lebih ada 150 meter. Di atasnya ada satu bukit, bukitnya cerah. Sini ada bangunan warna krem. Ini ada toran air di sini satu lagi warna biru. Siapa? Ini ada kipas angin 35 dari sini ke sini. Nah, saya udah hitung. Kalau 36 berarti nambah 1 ada yang baru tuh. Oke, nah sini ini area ada perbaikan, di sini ada toilet, ini ada sofa, di sini marwah. Nah, ini rumah Nabi dulu. Nabi lahir di sini. Ya, jadi kalau ditarik garis lurus dari Hajar Aswad, tarik ketemunya ke sini nih, ke Babus Salam. Makanya kalau nanti sunnahnya kalau sudah selesai renovasi, kalau dari sini tembusnya langsung ke sofa, langsung ke sini Hajar Aswad. Jadi nggak muter-muter. Oke? Nah, dulu saya pernah ambil foto dengan kakak, tuh kakak yang foto ya. Ini menarik, tapi ini bukan riwayat ya, dan bukan utak-atik juga, fenomena saja. Jadi begitu matahari terbit dari sini, jadi pantulan sinarnya tuh tegak lurus dari rumah Nabi langsung ke Babus Salam ke sini. Langsung ke Hajar Aswad, garis. Ya, tafsirnya bebas saja, orang bisa menafsirkan apapun, tapi ini cukup menarik. Singkatnya lahirnya di sini, dan nggak ada Nabi Rasul yang lahir di dekat area ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini poinnya. Nah, ketika terlahir ini, yang menarik adalah, ya Allah, mohon nanti saat terlahir, anugerahkan kepada Rasul istimewa ini 4 keutamaan. 1, yatlu alaihim ayatika, mengajarkan, membacakan pada umatnya ayat-ayatmu. Ayat. Itu, di sini saja ya. Beliau dapat ayat. 2, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kandungan ayat ini, dan yang diajarkan itu bisa dibukukan, dikodifikasikan. Ya, jadi mengajarkan panduan hidup, ajarkan panduan yang terkodifikasi, terbukukan. 3, wal hikmah, mengajarkan hikmah dari ajaran ini. Apa maknanya, apa esensinya. Yang keempat, wa yuzakkihim, menyucikan, membersihkan hati umatnya. Bersih hati. Ya, jadi saat sekarang masih jagalah hati, dulu sudah bersih hati. Oke? Innaka antal azizul hakim. Aku berkeyakinan kuat bahwa hanya engkau yang perkasa mewujudkan itu dan maha bijak untuk memilih siapa nabi yang terbaik itu. Oke. Paham sampai di sini? Sampai sini? Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan. Doa itu kemudian terkabul. Terkabulnya kurang lebih. Walaupun ada perbedaan riwayat, 29 sampai 30 generasi setelah itu. Satu generasinya itu bisa ada yang 1000 tahun gitu. Ya, bisa ada yang ratusan tahun. Itu 30 generasi. Setelah itu terkabul. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diurut Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nidar, Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Coba ulangi. 30. Baru dijawab. Ya. Nabi loh, bayangkan loh ya. Nabi Ibrahim kan kekasih Allah tuh. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, kekasih Allah, dekat sama Allah. Luar biasa solehnya. Nabi Ismail demikian. Sangat disayangi Allah, disebut gulamun halim. 2 orang, Nabi Rasul, tersayang, berdoa, dijawabnya 30 generasi setelahnya. Ya, kita bukan Nabi, bukan Rasul, belum punya status itu, doa pengen nuntut dijawab sekarang gitu. Nah, maka Allah tahu yang terbaik, kapan waktu yang pas menjawab doa kita sesuai dengan kemampuan kita untuk menerima jawaban doa itu. Itu poinnya. Maka ketika
lahir Nabi Rasul itu dijawab oleh Allah, jawabannya turun di Quran surah kedua, surah yang sama. Ayatnya 151, paling kanan, agak sedikit ke bawah, ke tengah dikit ya. Quran surah 2 ayat 151. Anda bisa compare, bisa bandingkan dengan ayat 129. Yang berdoa, gini lihat, perhatikan gaya bahasa antara berdoa dengan menjawab doa. Berdoanya, Rabbana waba'ath fihim rasulam minhum. Dijawab oleh Allah, kama arsalna fikum rasulam minkum. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Sebagaimana dulu pernah berdoa orang tuamu, ya kan? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, aku kabulkan doa itu dengan menetapkan seorang Rasul terhebat, terbaik, istimewa dari komunitas orang yang berkehidupan dekat Ka'bah. Doanya dikabulkan. Jadi ini prinsip untuk menunjukkan tidak ada doa yang tidak terkabul sepanjang itu baik. Ya, tidak ada doa yang tidak terkabul sepanjang itu baik. Itu ada di Quran surah kedua ayat 186, itu aturannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi kalau hambaku berdoa itu pasti aku akan kabulkan. Pasti. Ya falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Untuk mempercepat terkabulnya itu, cepat juga tunaikan seruan-seruan Allah. Doa itu kan kita menyeru Allah. Allah menggunakan hukum logika dulu supaya kita paham. Kalau kamu ingin cepat dijawab seruanmu, jawab cepat juga seruanku, pakai iman. Ini diminta sholat, siap-siap lambat. Tapi kalau minta sama Allah, pengen cepat. Kan tidak ada keadilan di situ. Sedangkan Allah maha adil. Nah, cuma harus belajar fikih doa. Cara Allah menjawab doa, itu ada 3 caranya. Diberi langsung sesuai permintaan. Sepanjang dia butuh itu, dan baik itu bagi kehidupan dunia akhiratnya. Ya Allah minta sepeda, dikasih sepeda. Langsung gitu. Ya? 2, Allah berikan penundaan waktu sampai ia punya kemampuan menggunakannya secara benar. Oke, kita gunakan hukum logika sebentar. Anda punya anak usia 5 tahun. Pengen minta dibelikan motor. Oke? Tapi Anda punya kemampuan untuk membelikan itu. Dibelikan nggak? Tidak kan? Nanti deh ya. Setelah nanti sudah bisa pakai itu, baru ayah berikan. Sekarang pakai yang ini dulu, motor-motoran. Ya kan? Setelah dia sanggup, baru diberi kan? Nah sama Allah memberikan pada kita. Allah kan maha tahu tentang kita. Ini dilihat nih, ini kalau diberi sekarang, justru jadi madharat, nggak baik. Maka dikasih jeda untuk mematangkan diri dulu, itu pun dibimbing sama Allah. Dan kadang-kadang manusia itu unik, ketika diberi, itu nggak sadar kalau itu permohonannya yang dulu. Gitu loh. Ya, sehingga syukurnya agak telat gitu. Nah yang ketiga, perhatikan kalimat ini ya. Allah mengganti apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda butuhkan. Nah, bikin status tuh. Allah mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Anak sakit, minta ke ayah. Ayah pengen jeruk. Terus kata dokter, dicek nih jeruk gak bagus. Yang cocok nih apel katanya. Ya kan? Diberikan apel, dia nangis dulu kan, nggak mau, pengennya jeruk kan. Terus Anda bilang nggak apa-apa, nah ini apel rasa jeruk, gitu kan? Saya dikasih tahu, ya, dipaksa dulu kan, itu yang terbaik untuk dia. Kadang kita minta sesuatu, dikasihnya lain. Sebetulnya itu jawaban doa juga. Cuma nanti goalnya ternyata sama, ini loh yang saya cari sebetulnya. Cuma caranya berbeda. Ya Allah minta motor, dikasihnya mobil gitu. Nah, gitu kan nerimanya enak ya. Kalau sebaliknya kan beda. Ini balik sih nanti itu ada bab itu. Jadi saya biasanya kalau kasih materi biasanya di kumpulan teman-teman pebisnis apa itu, nah itu fikih rezeki dahulukan tuh ya sebelum mencarinya. Sebab kalau orang tidak tahu fikih rezekinya ya kemudian dipaksakan mencari dulu, biasanya rasanya itu kurang dalam dan kekecewaan itu seringkali muncul dalam ikhtiar.